Para pemirsa, kembali bersama saya dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Oke, kalau ibadah itu harus pijakannya ilmu, sehingga kita tidak sesat. Bagaimana sebetulnya itu? Ya, karena ibadah itu kan praktek ya, perilaku. Nah, perilaku yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu butuh metode. Nah, bagaimana cara yang diridhoi oleh Allah, yang memang sesuai dengan panduan Allah, itu melalui ilmu. Nah, makanya ibadah tanpa ilmu itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahkan ada dalam makalah yang populer di kalangan kita khususnya, dikatakan naumu alimin khairun min ibadati jahilin. Tidurnya orang berilmu itu masih lebih baik dibandingkan dengan ibadahnya orang yang bodoh. Kok bisa? Kan kayak nggak masuk akal. Logikanya dari mana ini? Nah, contoh begini, dia tahu, orang punya ilmu bahwa ketika kita di masjid niat iktikaf, walaupun tertidur, maka kita akan dapat pahala. Ada orang berilmu, dia niat iktikaf di masjid, tertidur 2 jam, 3 jam. Itu selama tidur, argo pahalanya itu tidak berhenti. Padahal dia tidur, kan dapat pahalanya terus. Karena dia tahu, punya ilmunya, bahwa kalau di masjid itu niat iktikaf. Ada orang bodoh umpamanya orang asalnya orang tidak ahli ibadah, tapi kemudian dia punya semangat ibadah. Akhirnya dia datang ke masjid tanpa belajar dulu bagaimana caranya sholat. Bagaimana sholat yang menurut syariat itu benar. Karena tanpa belajar dia masuk ke masjid langsung ikut sholat. Tidak pakai wudhu, tidak menutupi aurat, mungkin bajunya juga ada yang najis. Dia juga nggak tahu ini habis takbir ini baca apa. Dia tahunya melalui TV atau melalui platform digital atau bahwa sholat itu seperti itu. Maka walaupun dia katakan sholat 1000 rakaat pun tidak dapat apa-apa ini. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan tanpa dilandasi oleh ilmu. Itu makna dari contoh atau ilustrasi dari naumu alimin khairun min ibadati jahilin. Nah, dan bahkan kan mencari ilmu ini walaupun hanya sebentar itu jauh lebih utama daripada melakukan kayak sholat 1000 rakaat namanya. Ada seperti itu. Kenapa? Karena dengan sekali kita belajar, ini efeknya adalah bisa sepanjang hidup kita. Contoh begini, panjenengan, wudhu yang panjenengan lakukan hari ini, itu dari belajar kapan? Kan waktu belajar jangan kecil, diajari oleh seorang guru, bahwa wudhu itu begini caranya, niatnya begini, dan seterusnya. Itu bisa menjadi modal panjenengan selama hidup. Sampai kita nanti suan kepada Allah Ta'ala, wudhu kita ya dari ilmu yang pernah kita pelajari sekali itu. Ini belum yang lain ya. Tapi kalau ibadah, kita sholat 2 rakaat ya sudah. Berhenti di sholat itu saja pahala yang kita dapatkan. Itu menjadi indikator bahwa betapa ilmu itu memang penting sekali dan menjadi landasan utama terhadap ibadah. Makanya kalau dalam nazom di sebuah pesantren itu ada yang namanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal ibadah sebanyak apapun tapi tanpa dilandasi ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat perintah la'allakum tattaqun itu kalau dengan ilmu itu menjadi tahu bahwa pada dasarnya ketakwaan yang sesungguhnya itu berpengaruh pada logika kita, berpengaruh pada hati kita, menghasilkan keberpihakan, menghasilkan kemanusiaan. Kalau pemimpin nggak berilmu agama, itu hampir pasti akan tidak punya nurani untuk menjalankan norma-norma kemanusiaan, keadilan. Disitulah setidaknya basis keilmuan agama harus ada. Agar la'allakum tattaqun itu tidak salah sasaran. Takwa itu kan maknanya atau artinya kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk mengetahui apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah itu kan ilmu. Oh, kita diperintah sholat, kita diperintah berbaik-baik kepada tetangga,
kita diperintah untuk menebarkan kebaikan pada sesama. Itu kan ilmu. Oh, kita dilarang berzina, kita tidak mencuri. Jadi takwa tidak akan bisa diperoleh tanpa ilmu. Ya. Kalau di pelosok itu berapa tahun, Kiai? Mondok untuk sampai lulus menjadi alim gitu, berapa tahun? Kalau dari dasar itu dasar 3 tahun, menengah 4 tahun, terus Ali itu 5 tahun sekarang. Berarti berapa itu? 5, 4, 3, 12 tahun. 12 tahun. Kalau mau mengerti ilmu agama menjadi kiai. Kalau level kita mah ya, yang penting nggak perlu lah. Setahun tapi ya cukup mengerti basis-basis untuk kehidupan aja. Tapi sebenarnya orang itu selama dia punya niat dan keinginan belajar, sesungguhnya dia itu statusnya orang alim. Tapi sekali dia merasa cukup ilmunya, walaupun ilmunya setinggi apapun, dia langsung statusnya berubah menjadi orang bodoh. Jadi para pemirsa, kita harus terus mencari ilmu. Itu ilmu agama menjadi basis utama dari kita melangkah dalam hidup. Meskipun tidak harus jadi kiai selama berapa tahun tadi itu. Ya, kita bisa mempelajari agama menjadi fondasi. Selanjutnya juga kehidupan dan kepemimpinan, kemasyarakatan nggak mungkin tanpa ilmu. Bahkan kebijakan, keputusan pemerintah tidak ada pijakan lain selain norma, nilai, etika. Ini sumbernya agama, budaya, macam-macam. Tapi sumber yang paling utama dari sebuah kebijakan pemerintahan itu adalah ilmu. Sains, teknologi, ilmu pengetahuan. Di situ ya alimu, nama Allah yang membuat kita harus menjadi cermin dari ya alimu dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintahan yang sukses adalah pemerintahan yang seluruh keputusannya mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.